Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Diola dari kelas 2A Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan abdomen. Pemeriksaan fisik abdomen merupakan prosedur diagnostik yang rutin dilakukan pada berbagai kondisi dan keluhan yang terkait sistem gastrointestinal seperti diare, gastritis, massa intraabdomen, ataupun trauma abdomen. Kafum abdomen dibagi menjadi 4 bagian dengan garis imajiner yang saling tegak lurus melewati umbilikus. Keempat bagian ini adalah kuadran kanan atas dan bawah, serta kuadran kiri atas dan bawah. Kuadran ini mempresentasikan organ-organ yang terletak di dalamnya. Selain itu, kafum abdomen juga bisa dibagi menjadi regio hipokondrium kiri dan kanan, epigastrik, umbilikal, hipogastrik, lumbar kiri dan kanan, serta inguinal kiri dan kanan. Pemeriksaan fisik abdomen kemudian dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan penunjang lainnya sesuai dengan arah diagnosis. Pemeriksaan fisik abdomen dilakukan dengan inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Pemeriksaan fisik abdomen akan menilai segala kelainan organ dan struktur yang berada di abdomen, seperti gastrointestinal, hepar, kandung empedu, dan organ-organ genitourinaria. Inspeksi. Inspeksi dilakukan dengan cara melihat permukaan, kontur, dan pergerakan dinding abdomen. Inspeksi melihat keadaan perut pasien. Oke. Ada terjadinya bekas luka. Auskultasi. Auskultasi pada pemeriksaan abdomen terutama memberikan informasi mengenai bising usus. Berbeda dari pemeriksaan fisik lainnya, disarankan untuk melakukan pemeriksaan auskultasi terlebih dahulu pada pemeriksaan fisik abdomen. Karena manuver perkusi dan palpasi dapat menstimulasi ataupun mendepresi peristaltik usus. Bising usus normal berkisar antara 5-34 kali per menit. Auskultasi minimal dilakukan selama 2 menit pada tiap regio dan minimal dilakukan pada satu regio untuk menentukan kesimpulan bunyi usus pasien. Adanya inflamasi misal peritonitis, infeksi ileus paralitik, dan ileus obstruktif akan mengubah karakteristik bising usus. Pada keadaan tertentu seperti infeksi dapat terdengar bunyi bor-bor dan hiperperistalsis. Pada auskultasi peristaltik usus, perlu diperhatikan frekuensi, durasi, volume, dan kualitas bising usus. Pada auskultasi abdomen, dapat ditemukan adanya bunyi seperti murmur di aorta, arteri iliaka, dan arteri femoralis. Murmur dapat terdengar terutama pada pasien dengan hipertensi. Murmur juga dapat terdengar pada pasien dengan stenosis arteri maupun dilatasi arteri yang disebabkan oleh aneurisma. Murmur arteri renalis sesuai dengan posisi anatomisnya akan lebih terdengar dari punggung. Pada area hepar dan lien perlu dilakukan auskultasi untuk melihat adanya friction rub. Hal ini dapat terjadi pada pasien dengan hepatoma, infeksi gonokokus pada area hepar dan infak lien. Pemeriksaan auskultasi yaitu memeriksa bagian atas sebelah kiri, bagian bawah, bagian atas sebelah kanan, bagian bawah lagi. Perkusi. Perkusi dilakukan untuk melihat distribusi gas intraabdomen, kemungkinan adanya massa, serta ukuran hepar dan lien serta organ lainnya. Perkusi dilakukan pada keempat kuadran abdomen dengan melihat area yang timpani maupun peka. Bunyi timpani disebabkan karena adanya gas pada traktus gastrointestinal, sedangkan bunyi peka dapat disebabkan oleh adanya cairan, massa, atau pembesaran organ maupun feses. Perkusi pada bagian infero-anterior arcus costae sebelah kanan dapat ditemukan peka karena adanya hepar, sedangkan di sebelah kiri akan ditemukan timpani pada area gaster dan flexura lienalis. Perkusi dilakukan dengan mengekstensikan jari tengah telapak tangan kiri fleximeter pada permukaan bagian abdomen yang mau diperkusi. Dengan jari tengah kanan difleksikan perkusor sambil diketuk berulang di sendi interphalangeal distal pada fleximeter. Pemeriksaan perkusi. Palpasi. Palpasi pada pemeriksaan fisik abdomen terdiri dari palpasi ringan dan dalam. Palpasi ringan dapat menilai adanya nyeri tekan.
defense muscular, dan massa pada organ-organ superficial. Palpasi ringan dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Meletakkan telapak tangan dengan jari-jari yang rapat dan rata pada dinding abdomen. Lakukan penekanan ringan pada keempat kuadran abdomen. Pada palpasi ringan ini perlu dilakukan diidentifikasi organ-organ maupun massa yang letaknya superficial serta area yang mengalami nyeri tekan. 4. Apabila terdapat defense, bedakan antara tahanan volunter dan spasme otot involunter. Karena adanya spasme yang involunter dapat mengarahkan diagnosis ke peritonitis. Palpasi dalam dilakukan untuk menggambarkan massa intraabdomen serta adanya organomegali. Palpasi ini dilakukan dengan pertama, A. Gunakan permukaan telapak tangan, kemudian lakukan penekanan pada keempat kuadran. B. Apabila terdapat massa, lakukan identifikasi lokasi, ukuran, bentuk, konsistensi, nyeri saat penekanan, pulsasi, dan mobilitas massa. Yaitu palpasi. Carnage Sign adalah nyeri tekan yang dirasakan bertambah saat mengkontraksikan otot dinding abdomen. Pemeriksaan ini dilakukan dengan meminta pasien supinasi. Kemudian pada lokasi yang diperkirakan nyeri oleh pasien, dilakukan penekanan sambil meminta pasien mengangkat kedua tungkai dan batang tubuh serta kepala secara bersamaan. Hal ini akan membuat otot dinding abdomen berkontraksi. Seringkali beberapa organ intraabdomen seperti hepar, ginjal, dan usus sulit untuk dipalpasi. Hal ini normal, terutama pada pasien dengan dinding perut yang tebal, misalnya pasien dengan obesitas sentral. Nyeri pada palpasi epigastrium dapat disebabkan oleh gastritis, kolesitis akut, dan defek tertentu, misalnya diastasis otot, dan massa pulsatil pada aneurisma aorta abdominal. Selain pemeriksaan fisik abdomen, terutama pada pasien dengan nyeri abdomen akut, perlu dilakukan pemeriksaan organ pelvis dan genitalia eksterna untuk mengeksklusi kemungkinan diagnosis lain. Pada wanita, terutama dilakukan untuk mengeksklusi kemungkinan kehamilan ektopik terganggu dan penyakit radang panggul. Sekian dari saya, lebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.